Halo sahabat DWD, kembali lagi bersama kami di channel Dark Wolf Diary. Kali ini gua bakal membahas ada 3 bahasan yang ingin gua dan Lofi sampaikan kepada kalian. Yang pertama, dimensi gaib. Kedua, kenapa orang-orang yang suka dengan hal gaib, pejalan spiritual, sampai ia mendapatkan dampak ya bisa dibilang gila lah, banyak sudah. Yang ketiga, gue bakal sedikit membahas kasus yang baru-baru yang gue lihat di sosial media. Sisi gelap seorang ilustrator adalah satu karya yang dimana dijudge. Jadi jika kalian kepo dengan video ini, jangan kemana-mana, tetap stay, dengarkan baik-baik. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan jangan kemana-mana. Dimensi gaib atau bisa disebut dimensi seberang. Bagi gua, dimensi seberang itu sangat mengerikan menurut gua sendiri. Tidak ada ruang dan waktu di sana. Perbedaan dunia nyata di kita sama seberang itu sangat-sangat beda, bahkan cepat. Pernah ada kasus di desa ini tentang seorang pemuda, masih saudaranya si Wolfi, pak tuanya. Tapi ini kejadian dia waktu masih kecil. Sorry ya, gua agak melibet. Waktu dia masih kecil, pernah satu ketika dia tidak sengaja masuk ke dimensi seberang gaib. Gimana ceritanya? Ini yang gue tahu sendiri dari narasumbernya, Wolfi. Mungkin lu agak kurang ingat, cuma kalau gua akan sedikit ingat sih. Jadi ceritanya gini, waktu dia masih kecil, namanya juga anak kecil kan suka main-main. Sekitar sorean dia keluar nih ke ladang. Ceritanya kayak gitu, ke ladang. Gak tahu kenapa ada orang, Wolfi, ada orang yang memanggil dia. Nah, si pak tuamu ini yang ikut aja. Pas ngikut, ya udah, tiba-tiba dia main-main aja sama anaknya itu. Dia kayak gitu ke gua, main-main gitu kan. Cuma waktu pas di dunia nyata bayangnya hari sampai 2 hari kalau nggak salah dia hilang. Padahal pas dia keluar, ini yang lebih anehnya, pas dia keluar gini pak. Pas dia keluar dari rumah itu, dia itu dikasih bingkisan gitu loh. Bingkisan. Kebetulan yang menyembunyikan itu Umang. Lu tau lah Umang. Tahu, udah pernah dibahas kok. Nah, si Umang ini ngasih bingkisan, bilang ke pak tuamu ini, bilangnya macam gini, ini jangan kau buka ya. Kalau kau buka, nanti pas pulang aja, pas sampai di rumah. Ya, namanya juga anak kecil waktu perjalanan. Cuma anehnya gini, waktu pas dia udah keluar dari dimensi, hujan terus. Cuma yang lebih anehnya, pak tuamu ini gak kehujanan. Apakah di bawah pohon? Gak mungkin kalau di bawah pohon kan, tetap basah. Ya memang kebetulan dia di bawah pohon. Dia ditemukan sama orang gitu, sama penduduk kampung ini, desa apa namanya, Petani Baru. Nah iya, udah dibawa, digendong
Bak Bingkisan ditanya sama yang gendong ini, itu apa? Gak tahu nih, dikasih sama orang gitu. Kan ini kan udah dapat pesen nih, gue ngakak, serius ngakak. Iya, disembunyikan Umang kan katanya baik gitu kan, dia suka memberi gitu ya. Konon katanya kalau kita jualannya jujur gitu ya, jujur nih, terus ada salah satu dunia gaib nih kayak Umang gitu ngasih apa namanya itu, misalkan uang atau barter gitu kan, itu bisa jadi emas gitu loh ya kan. Ya udah, berhubung si Pak Tuamu ini penasaran, dibuka lah pinggisnya itu. Di rumah bukan? Enggak, di perjalanan. Apa isinya? Tai. Dibuang lah. Kan pesennya apa sama Umang itu? Jangan dibuka kalau sampai rumah. Sampai rumah dibuka. Sampai di rumah baru boleh dibuka. Ah, itu maksud gua. Itulah. Jadi kalau gua simpulin, si Pak Tuamu itu gak bisa berkutik di dimensi sana. Banyak juga kasus-kasus itu. Bahkan di Pranalalu pun pernah juga masuk ke dimensi secara nyata gitu ya. Bahkan sampai pernah tuh Meraga Sukma ngawan jin gitu kan, masuk ke situ muntah darah dia. Sebagai pesan, jangan sekali masuk ke dimensi gaib kalau tidak mempunyai hati yang benar-benar tekad dan niat yang bisa dibilang apa ya, gue bilang kuat deh. Jangan sembarangan masuk gitu, hanya menjadi apa, kacang levelnya pun tinggi loh. Lo percaya nggak? Nah, menurut lo nih, ini kan dari pandangan gue ya, menurut pandangan Wolfi, dimensi gaib itu kayak gimana sih? Kalau dibilang soal pendapatku, itu hampir mirip, bahkan kayaknya 99% mirip sih sama apa yang dibilang sama si Langit. Aku juga bingung mau ngomong apa, cuma kalau pendapatku pribadi emang benar. Kalau di dunia mereka itu nggak ada batas ruang waktu gitu. Umpamanya, kalian pasti pernah dengar kan umpamanya usia kuntilanak. Di kita ini masih setahun 2 tahun, di mereka udah ribuan tahun. Contohnya satu ya. Baru di kita orang itu udah hilang selama 2 hari, tapi di dia itu masih sekitar belum nyampe sehari ya bang ya. Iya, 1 jam 2 jam. Jadi mereka itu nggak tentu waktunya, kadang kecepatan, kadang dilambatin gitu. Baru gini ya, kalau untuk orang-orang yang bisa, kalian tuh jangan dulu sombong, di atas langit tuh masih ada langit ya bang ya. Seperti yang abang Langit bilang tadi, kita itu masuk ke dimensi mereka, kita itu nggak lebih dari sekedar sebuah kacang. Atau kalau aku lebih senengnya bilangnya semut deh, sekali injek mati. Lebih seneng bilangnya semut. Kalian tahu semut kan? Dia ngerasa jalan dia udah cepet banget, tapi di kita tinggal mati, itu peat gitu. Jadi intinya gitu aja sih. Kalau dimensi mereka ya dimensi mereka, dimensi kita ya dimensi kita. Kalau ingin mengusik silakan, itu resiko kamu sendiri. Kalau ingin menyepelekan orang terserah. Tapi itu nanti pembahasan ketiga ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan kedua tentang apa bang? Orang gila. Orang gila jangan kesini bang. Oh, ya. Jangan kesini. Apa ya? Orang-orang yang sudah mempelajari ilmu spiritual, tapi kenapa mereka itu ada beberapa yang sampai bisa jadi gila? Sedeng otak. Sedeng. Itu aku sih nggak bisa ngejelasin karena aku sendiri bingung mau jelasin bagaimana. Biarkan Langit yang bercerita. Oke, bisa ya? Oke, gini teman-teman. Bukannya gua sok tahu ya kan, bukannya gua sok suci, sok hebat, enggak. Ini menurut pendapat gua. Pertama merendah aja. Udahlah. Ini pendapat gua, dan gua sering ketemu orang-orang pejalan spiritual yang sepuh-sepuh. Gue sering tanya-tanya gitu kan. Bahkan ada juga yang tanya ke gua. Bokap gua juga pernah bilang wanti-wanti kan, lu kalau mempelajari suatu hal gaib, hati-hati lu bisa gila. Bokap lu pernah bilang kayak gitu. Iya. Takutnya anak gue gila dir. Ya kan? Si Tere sedeng. Nah, kenapa sih orang kebanyakan tiba-tiba mengejudge hal seperti itu? Gini,
orang-orang yang belajar hal goib, terutama lulus semua yang pengen belajar hal goib, gue cuma berpesan aja seperti yang gue bilang waktu di ilustrator nih, sisi gelap nih, ya kan, yang kedua ini, yang lu siap nggak sih dengan percobaan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ada hubungannya. Kalau lu belajar hal goib, lu berarti harus memantapkan hati lu, mensinkronkan hati, pikiran lu dan kalbu lu. Ya, orang-orang yang sedang gila dengan gila hal goib, ya kan, gue pengen nih belajar hal goib seluasnya, pengen sakti banget. Hal goib itu seperti apa sih? Seluasnya sampai mana? Nggak ada ujungnya, bro. Gila Luas. itu, gila. Luas. Seperti yang gue bilang, tidak ada ruang dan waktu. Di atas langit pasti ada langit. Intinya gitu sih. Gitu. Kenapa orang itu bisa gila? Satu, hati mereka secara nggak langsung dipenuhi kesombongan tanpa dia sadari. Orang nggak bisa menilai diri sendiri, tapi orang luar bisa menilai. Gini, maaf potong ya bang ya. Bahkan kebanyakan dari mereka, aku pernah ngadepin satu orang ya kan. Itu aku nggak sengaja kenal aja dari satu aplikasi gitu. Cowok dan usianya itu sekitar 30-an ke atas. Ya nggak nyampe 40, nggak nyampe. Dah. Jadi dia ini sampai bilang, aku tuh kan lagi live horror, dia masuk, udah. Di situ dia ngomong, typing di bawah. Tahu gak dia ngomong apa? Gua udah berapa kali tuh semedi gue mempelajari spiritual. Kayaknya orang Jakarta sih cara dia ngomong soalnya. Bla 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 bla, kayak dia pamer lah kan dia gimana. Terus dia bilang, gue bisa ini katanya. Terus aku bilang kan, kamu bisa seperti itu karena siapa? Lu hidup karena siapa? Lu pengen ngelebihin di atas. Terus dia aku tanya kan, lu ibadah gak? Ya kagak, ngapa juga gue ibadah, gue juga tahu kok kayak gimana bentuknya Tuhan, katanya kan. Percaya gak? Ya nggak percaya lah. Kalau lu ketemu Tuhan udah mati. Kayak gitu teman. Makanya aku juga heran sih, itu aku menganggap dia udah gila sih. Itu setengah sadeng gitu. Udah cukup. Jadi aku langsung ke dia aja gitu loh. Jadi kalau lu pengen belajar goib, ya lu harus nyebur ke dalam. Cuma kuasai hati lu. Sebenarnya satu loh, untuk bisa mempelajari hal gaib itu menguasai hati, pikiran. Jangan sampai lu mempunyai sifat alwama, kesombongan. Kalau lu sombong, lu kemakan lu. Karena apa? Di dalam manusia itu masih ada setan nih, nafsu nih. Kemakan nafsu lu, setan lu, sedeng lu. Gua sakti coy. Santai, silakan coy. Oh tidak. Wah, gila. No. Gua bisa terawang, tembus, wes. Tirakatmu sampai sepiro. Dan gara-gara dia kayak gitu, dia nggak memandang orang-orang yang sebenarnya lebih bisa dari dia ada di depan dia. Nah, justru orang-orang yang benar-benar Bisa. tahu bisa hal goib, dia cuma diem doang loh. Ya, jadi lebih baik gini ya. Dia cuma iya benar. Tuh. Oke. Aku potong ya bentar ya. Menurut pendapatku, orang yang memiliki omongannya besar, bermulut besar, kayak mulutnya ceplos-ceplos, aku bisa. Sebenarnya dia nggak bisa. Itu menurut pendapatku. Karena apa? Jika Anda benar-benar bisa, kamu itu bakalan diam dan cukup kamu dan Tuhan yang tahu. Kalau ada orang, lu bisa ya? Berarti dia sama kayak kamu. Tapi kamu cukup bilang, oh aku cuma sekedar bisa. Aku nggak bisa gini-gini, biasa aja sih gitu loh. Jangan sombong, jangan tinggi hati. Lihat di atas masih ada lagi orangnya. Iya. Justru orang yang bisa itu menundukkan, diem doang. Nunduk gitu kan. Gitu. Nah, wadahnya kita juga lihat wadah. Kita juga di belakang. Oh ya. Kita juga lihat wadah masing-masing. Kuat nggak untuk mendapatkan ilmu ini? Nggak hanya ilmu gaib deh, ilmu yang dinyata nih. Kalau wadah lu nggak kuat dengan ilmu itu, ibarat kata nih gelas ya kan, gelas kaca nih, lu kasih air panas terus saya pecah. Ya itulah maksud saya lu pecah. Nggak kuat lu menimpa ya. Tengok, aku tambahin ya. Gelas kaca, ya. Kamu kasih air panas, buang airnya.
air dingin, buang airnya. Kamu lakukan selama berkali-kali, ya. Sekitar 4 kali aja, cukup pecah. Tapi kalau pakai apa bang? Supaya nggak pecah bang? Gelas Besi apa? Gelas besi. Besi lah. Lu pakai air Atau panas pas apa? gelas aluminium maksud Ah iya aluminium. Kalau besi berat bang. beratnya aluminium maksud gua. Aluminium. Itu nggak pecah. Caranya gimana bang supaya dapat gelas besi dalam hati kita? Itu ibarat kata ya, ibaratnya aja. Nah, itulah manusia. Lu mau jadi gelas kaca Atau besi? atau aluminium maksudku. Aluminium. Panci. Nah, itu. Panci. Kalau panci bisa menampung. Ya, Ya kan? Kalau bocor ya lu banting, itu beda. dibanting. Bocor lah. Tapi nggak selalu sih bang. Nggak Kalau selalu, kualitasnya bagus Oh, ya iya, bagus benar. bang. Ya, itu tadi manusia. Nah, gimana sih caranya untuk menguatkan wadah? Gimana bang? Aku juga mau tahu bang. Yang gue tangkap sih sama orang-orang sepuh-sepuh itu. Kuasai hati. Kuasai nafsu lu. Satukan hati sama kalbu lu nih, pikiran lu nih biar sinkron nih. Ya kan? Harus ada logika sedikit lah. Tirakat. Biar apa? Hati lu. Kalau orang tirakat dia suka berpuasa ya kan. Kalau orang berpuasa kan pasti menahan hawa nafsu nih. Menahan lapar, haus, terus juga menahan emosi. Ya kan, kesombongan. Itulah. Hal-hal kecil aja. Sepele memang. Sepele. Tapi besar manfaatnya. Besar manfaatnya, ngelakuinnya juga sulit. Oh. Jadi gitu. Ini yang ketiga. Seperti yang gue bilang, ada kasus sisi gelap ilustrator. Kasusnya gini, gue kemarin lihat sosial media gue, ada satu karya yang dijudge. Karya siapa bang? Pasti kalian tahu siapa. Sering nongkrong di channel-channel yang menurut gue bagus gitu lah. Ya. Gue sebut namanya nggak sih? Sebut aja lah, kita kan menghormati dia juga dan dia itu panutan juga sih. Panutan Joy. Lebih tepatnya apa bang? Kenal. Oh kenalan. Enak sih berteman sama dia intinya gitu. Ya Siapa kakak. namanya? Baby Brenda. Atau White Wolf. Dia bilang ya, Miss Iya, White Wolf. Nah, jadi gini teman-teman, ada satu karyanya yang dijudge, dia nggak tahu sih faktanya kayak apa sih. Seperti yang gue bilang kan, di channel gue yang sebelumnya tuh yang bahas sisi gelap ilustrator. Sisi gelap sang ilustrator part 1 part 2. Nah, itu kan juga enak gak enaknya. Pasti ada yang ngejudge, ada yang apa namanya itu, nggak hanya dunia gue juga ya. Dunia nyata juga gitu. Iya. Terus lanjut. Nah, ini ada kata-kata yang menurut gua menarik gitu. Menantang juga sih. Gua nggak mau sebut orangnya, gua takut sama fansnya. Gua takut serius. Nanti jadi banyak haters pula kita kan. Nggak mau banyak haters, tambah haters lagi kan. Iya, nggak mau aku. Ini kata-katanya. Udahlah. Leluhur, hodam atau apapun itu, jangan diperjualbelikan dengan cara apapun. Tuh contohnya. Lah kok mirip gua? Katanya hasil meditasi. Meditasinya bayangin gua ya. Mbak, Mas, udah cukup. Jangan ada korban. Korban lagi. 250.000 kali 19 orang. Ya gitu lah bla bla bla. Lanjut lagi nih. Masa Allah. Maaf kalau saya ada salah. Ada level-levelnya kayak keripik cabe dikira Game of Legend atau bon cabe. Bulan puasa kan ya ini ya. Iya. Kenapa kok Juli ya? Nggak tahu, udahlah. Lagi corona. Biarin aja, biarin. Ngajak ribut. Udah terus. Oke. Ini yang menarik bagi gua. Suatu karya ya harus diapresiasi. Benar harus diapresiasi. Karya. Lagu pun ya dijelekin sama orang-orang ini ya kan, lagu bagus, lagu yang terkenal dijelekin, lu marah nggak sih? Penciptanya marah lah, pasti kesel lah, bisa dituntut sih. Cuma gue nggak mau apa ya mengecas nih orang, nggak. Cuma ini pandangan gue sendiri, mohon maaf ya, mohon maaf banget. Cuma ini menarik bagi gue gitu. Mungkin ada hubungannya sama yang gue sebut tadi itu, yang kenapa orang gila itu. Ini ada gila mungkin dia. Nah, enggak, bukan. Maksud gue orang gila gara-gara hal goib. Oh iya. Nah, karena kesombongan. Ini kata-kata yang politik. Udahlah,
leluhur, hodam atau apa-apa, leluhur, hodam atau apapun itu jangan diperjualbelikan dengan cara apapun. Hodam, leluhur, ya apa cara diperjualbelikan? Nggak ketok, nggak kelihatan, kasat mata loh. Oke, sadai aku potong. Dia bilang apa? Kodam, leluhur, atau apapun itu nggak boleh diperjualbelikan. Gini, ini kan membahas soal sebuah karya seni. Kebetulan aku juga merupakan orang yang sama, seorang ilustrator layaknya Kak Brenda. Ya, itu ya, ingat kata-kata itu. Dia menghina, bukan menghina sih, lebih tepatnya kayak merendahkan dan menganggap sepele gini ya. Dia bilang memperjualbelikan leluhur dan lain-lain sebagainya. Kami itu cuma menggambar loh, menggambar apa yang kami lihat. Toh mereka ngizinin, toh leluhurnya itu ngizinin. Kalau nggak diizinin memang kita nggak bisa gambar kan. Paling tidak hargai usaha orang itu, hargai. Aku juga tahu informasi ini dari Pangeran Langit sih sebenarnya, jujur. Kalau nggak aku nggak tahu karena aku itu jarang buka sosmed. Aku masih sibuk dengan kesibukanku di kampus. Oke. Aku waktu pertama kali dikirimin postingan yang dikasih tahu sama Pangeran Langit, kaget sih sebenarnya, kaget, agak sedikit menggelitik juga. Nih orang satu mikir apa nggak sih? Satu pertanyaanku, kamu bisa gak ngelakuin itu dalam hal ilustrasi? Kamu bisa ngeliat, oke, kamu bisa ngeliat, bisa gambarnya gak? Menggambar itu butuh energi loh, butuh usaha loh, ada resiko loh. Coba kalian tonton dulu ya, yang Sisi Gelap sang ilustrator, kamu bakalan ngerti apa yang aku bilang ini. Perjualbelikan ini jasa sketsa lo. Banyak di Indonesia ya, yang dimana mereka apa ya, memperdalami jasa sketsa, ikut nyemplung gitu loh. Contoh Ki Alam, siapa yang nggak tahu Ki Alam? Ki Alam sering tuh sketsa gaib, kelukis dan lain sebagainya. Pasti dia juga memperjualbelikan gitu loh hasil gambarnya, bermahar pula. Terus lu seenaknya ngejudge perjualbelikan dari mana? Lagi corona cuy, lagi corona, cari duit nih susah. Lagi pula sebelum corona ekonomi pun susah sekarang loh. Lo mungkin udah punya kerjaan sekarang, jadi nggak ngerasain gimana susahnya kami mencari uang masuk untuk menuhin kebutuhan kami. Apa yang kami bisa itu yang kami lakukan gitu loh. Yang penting kami nggak nyolong, kami nggak mencuri, nggak ngerampok, nggak bunuh orang, nggak begal, itu masih halal kan sebenarnya. Bukannya gue benci lu sih ya, enggak, gue nggak benci, cuma gue nggak suka lu mengejudge karya kayak gitu loh. Karena apa? Udah dihapus sih. Iya, postingnya udah dihapus. Karena apa gini loh, gua bisa ngeliat juga bisa merasakan hal kayak gitu, tapi gua jujur gua nggak bisa gambar. Nah kalau misalnya gua ini cerita horor nih, ya kan, gua cerita horor ke kalian, cerita ini gua ngeliat setan, gua ngeliat kuntilanak, terus kalian membayangkan kayak apa ya kuntilanak? Gua ngeliat siluman ular, kayak apa siluman ular? Bayangnya ya apa? Susui bosen, pusing kepala. Bayangnya doang, capek. Makanya dibutuhkan apa, ilustrator gitu loh. Saling kerjasama. Ilustrator juga ada kelemahannya. Kelemahannya apa ya? Serang, ya kan? Aku kalau boleh jujur bang, setiap umpamanya kita kan lagi bikin konten ya kan, terus aku menggambar. Kayak beberapa segmen itu kan aku menggambar kan, menggambar apa yang abang ceritain. Oke. Kalau umpamanya setelah kita nge-record, kamu bisa tanya sama abang ini, aku kenapa? Pusing, lemes gitu aja sih memang. Masih sepele. Karena masih dalam keadaan yang memang tenang-tenang saja. Coba kita langsung ke lokasinya. Di saat itu juga kita datang, di saat itu juga aku menggambar. Apa nggak diserang habis-habisan aku ini? Ya, benar itu. Terus satu lagi nih, Mas Awo, kalau saya ada salah, oke, masalah. Ada level-levelnya juga. Nah di gambarnya si Mbak Brenda, ini ada kayak level-levelnya loh, Fi.
level-levelnya. Kayak apa ya? Kayak tingkat-tingkatan gitu loh. Kayak tingkatan aura, terus apa nih? Nama dan sebagainya. Ini namanya nama itu apa? Pelanggannya. Dan si ini juga kayak apa ya? Bilangnya itu kayak mirip dia gitu loh. Padahal, mohon maaf, ini dipatahkan sama salah satu channel yang terkenal gitu loh, bahwa gambar ini bukan untuk dia, untuk kliennya si Brenda yang lain. Kebetulan kakeknya juga sama kayak gini, bener gitu loh. Kalau menurut pendapatku, jangan-jangan nih orang yang bikin story dia ngehalu lagi. Gak tahu. Sampai-sampai menilai Kak Brenda seperti itu. Dan jangan-jangan semua yang diceritakannya selama ini tuh hanya halusinasinya dia. Mungkin. Malah ya, gara-gara kamu bikin penilaian seperti itu sama kami yang memang udah tahu yang sebenarnya, kami malah sebaliknya nggak akan percaya sama kamu. Aku nggak akan sebut kamu siapa gitu loh, yang bikin story ini pokoknya. Dan satu lagi, masing-masing ilustrator itu mempunyai karakter gambarnya tuh beda-beda, stylenya beda-beda, tingkatnya juga beda-beda. Tapi suatu saat itu pasti akan di-upgrade. Si Wolfie juga kayak gitu, pernah ngalamin nih kayak si Brenda ini kan. Gambarnya kayak misalkan, mohon maaf ya, kayak kartun gitu kan. Gambar lawan dia juga meningkat. Nah, kayak gini ya. Seperti yang Abang Langit tadi bilang, emang benar, setiap orang itu punya ciri khasnya masing-masing. Kalau aku, cara aku menggambar itu memang punya ciri khas. Aku itu suka dengan yang namanya goresan. Jadi aku itu menggores, umpamanya bikin satu garis. Orang cuma satu garis ya kan. Aku cinta dengan goresan. Jadi setiap goresan gue itu ya aku gunakan sebaik mungkin. Kalau Kak Brenda ini, dia itu memang gambarannya aku akuin bagus, unik. Dan yang paling aku ngerasa luar biasa, dia langsung dengan cat. Jadi dia gambar cuma sekilas dasarnya aja, setelah itu dia pakai cat. Kalau aku kan lebih senang ke sketsa aja kan bang. Nah aku senangnya sketsa. Paling nggak senang aku kalau ngeliat yang diwarnain, karena aku nggak apa ya, males aja gitu warnanya. Lebih senang sketsa karena menurutku unik dan satisfying aja gitu, saat dengar suara serak-serak gitu loh. Tapi Kak Brenda, ciri khasnya dia menggunakan gambarannya kasar, tapi lukisannya bagus banget menurutku, warnanya sesuai. Itu ciri khas. Ngerendahin silahkan. Tapi kamu nggak tahu perkembangan kami para ilustrator sampai sejauh mana. Sekarang aku tanya, pertanyaannya barusan, bisa gak Gambar. Satu lagi nih, dia menyebutkan kayak level-level gitu. level-level sorry ya, seperti yang gue bilang, di dimensi gaib itu luas. Bahkan Citra Prima mengakui bahwa mereka ada kasta-kastanya loh. Ada kasta rendah, ada kasta menengah, ada kasta yang tinggi. Ya kayak gitu, pengen kau tentang, ya ampun. Lucu. Nyari masalah. Gitu loh. Lu percaya lu nggak pernah sih pernah bilang dia nggak percaya reinkarnasi, tapi dia di channelnya dia bilang reinkarnasi. Radu buku atau apa, bodo amat deh. Cuma ini yang gue bener-bener kok bisa gitu loh. Level memang gue setuju dengan pendapatnya si Brenda. Dalam hal dimensi seperti itu memang ada levelnya, ada kastanya. Bahkan pernah gagal loh. Gagal apa? Gagal ambil pusaka, di channel juga ada. Channelnya ada sih. Udah sempat kita tonton ya. Makanya itu gue bilang nggak apa-apa ada level-levelnya. Sebaiknya apa, tolak ukur. Sehebat-hebatnya orang pasti ada kelemahan juga loh. Iya, luas. Tapi bukan berarti kita takut dengan mereka, enggak, bukan. Itu loh. Salah kalau kalian berpikir kayak gitu. Ya kenapa? Demi itu ahli fisika cepet ngilang. Dan jangankan kita ya, para orang-orang yang bisa dan sedang mempelajari hal spiritual, mereka yang ada di seberang sana juga punya level-levelnya. Itu aja sih kasta-kastanya. Makanya kenapa ada dinamakan ratu, raja, nyi. Banyak ya bang ya. Kan sebutan mereka itu bukan asal sebut, berarti mereka punya level tertentu. Makanya dianggap seperti itu. Iya. Gambar kayak gitu tuh susah-susah gampang loh. Udah butuhin energi, terus juga harus menyesuaikan
situasi apa ya, kondisi hati gitu loh. Dan kalian tahu gak sih kalau sini Kak Pangeran Langit lagi merendahkan diri karena apa? Dia bilang dia nggak bisa gambar. Faktanya dia bisa gambar. Makanya aku, dia bilang nggak bisa gambar. Padahal dia bisa loh. Gambaran dia bagus loh. Gak apa-apa. Lagi pula kita di sini merendah saja dengan yang bikin status. Tapi semoga V-nya nggak nyerang kita ya. Gue takut. Gak apa-apa. Lagi pula kalaupun mereka serang, haknya apa? Toh kita nggak salah. Ini posisi kita salahkah kita mengungkapkan perasaan kita yang sakit karena statusnya itu? Mungkin menurutku dia takut sama kita yang udah tahu tentang storynya dia, makanya dia arsipkan. Aku yakin gak dia hapus, tapi diarsipkan. Cuma memang sih nyerangnya ke Baby Brenda. Cuma ini yang gue nggak terimanya dengan status kayak gini gitu loh, perjualbelikan lah. Terus kalian nggak boleh perjualbelikan gitu atau kayak mana gitu? Kamu kan juga ngelakuin hal sama sih sebenarnya. Banyak loh di Indonesia jual jasa loh lah. Kalau misalkan nih yang sketsa goib ini protes karena omongan lu gimana? Lu mau dihukum lu? Mau dihukum kagak? Maksudnya jangan nyinyirin lah, dijudge gitu lah. Dia ngejudge kita tapi dia nggak tahu bagaimana dirinya sendiri. Cuma ngelihat kekurangan orang lain, kekurangan dirinya sendiri nggak dilihat. Ya itu tadi Wolfi, kesombongan. Seorang yang meninggi di langit, kalau dia nggak bisa mengontrol hatinya, itu tadi hati-hati bisa sedeng. Aduh, katanya dia dikasih cematis goro geni ya kan? Gua nggak percaya sih sebenarnya. Agak. Mulai dari cara dia bicara dari awal aku ngeliat videonya dia ya, ya udah fine aja ya kan. Awalnya aku udah mulai curiga, dan ternyata semua fakta itu dan kecurigaanku pun nyata terlihat saat dia bikin story ini. Kau bikin story ini menunjukkan dirimu itu rendah, bukan menunjukkan dirimu itu hebat, jujur aja. Kamu langsung membuka topeng dan aibmu sendiri gitu loh. Iya gak sih? Tapi lucunya gini, waktu di channel sebelah gitu kan, katanya sih cemetinya itu hilang, cuma dipanggil lagi, kok bisa ya? Ya ampun, aku mau nyebut apa ya? Nggak tahu ya, terlalu tinggi hayalannya menurutku sih, terlalu halu. Gue nggak tahu yang halu itu siapa gitu, cuma halu sih, halu. Di satu sisi lain bukannya gue bela si Brenda, enggak, cuma gue nggak suka aja statusnya kayak gini nih, yang memperjuangkan leluhur lah, terus juga ada level-levelnya, memang ada levelnya bodoh. Kalau dibilang level ada, bahkan levelnya sampai ribuan. Iyalah, ada mungkin tiga-tiga Anda yang nggak tahu, makanya dari situlah kami pun mencurigai Anda bisa apa enggak sih sebenarnya. Itu aja sih. Iyalah, ada level-levelnya. Atau mungkin cuma halu. Banyak tuh praktisi spiritual gitu yang kadang gagal gitu ngambil pusaka, berarti kan energinya gede. Enggak sih, tapi aku tetap masih apresiasi ke lu. Apresiasi karena keberanian lu gitu loh. Cukup ya? Cukup lah. Oke teman-teman, mungkin cukup dari kami. Mohon maaf kalau misalkan gue dan Wolfi ada salah kata ngomong, dan semoga di video ini ada pembelajaran dan makna. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa sekali lagi subscribe channel Dark Wolf Diary, like, comment, and share. Ya. Satu pesan dariku, ingat, jangan menilai orang dari keburukannya. Nilai dulu, kamu kekuranganmu apa aja. Apa mungkin kamu lebih parah dari dia? Itu aja sih. Yuk, kuasai hati lo. Pas. Bye bye.